Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kaidah yang pertama dari 10 kaidah di dalam tazkiyatun nafs, dalam penyucian jiwa yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala. Kaidah yang pertama, at-tauhid aslu ma tazku bihi nufus. Ya, tauhid adalah asas yang dengannya jiwa menjadi suci. Ya, tauhid adalah asas dalam penyucian jiwa. Beliau mengatakan inna tauhidah wal ghayatul lati min ajli khalaqana Allah azza wa jalla wa awjadana. Sesungguhnya tauhid adalah ghayah, tujuan utama yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan liya'budun liyuwahhidun. Beribadah kepadaku maksudnya mentauhidkanku. Karena ibadah tanpa tauhid tidak disebut dengan ibadah. Sebagaimana salat tanpa taharah, ya, salat tidak disebut salat tanpa adanya taharah. Nah, kemudian wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul. Dan tauhid juga pokok dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut, agar rasul tersebut menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah taghut, dan inilah tauhid. Kemudian wat tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lidukhuli fi dinil Islam. Tauhid adalah sesuatu yang pertama kali, ya, kewajiban yang pertama kali atas manusia, atas seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana, ya, ia adalah kewajiban yang pertama kali bagi seorang dai untuk mengajarkannya kepada manusia. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau, ya, mengutus Mu'ad bin Jabal, ya, Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, kepada Mu'ad bin Jabal, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'ad, akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Lalu apa wejangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Falyakun awwala ma tad'uhum ila ay wahidullah ta'ala. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wejangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tauhid adalah sesuatu yang wajib untuk pertama kali didakwahkan oleh seorang dai, dan sesuatu yang pertama kali wajib bagi seseorang ketika dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Di samping pentingnya tauhid yang telah disebutkan tadi, tauhid adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid adalah pokok dakwahnya para nabi dan para rasul. Tauhid adalah kewajiban yang pertama kali bagi seorang manusia, bagi seorang dai untuk diajarkan. Ya. Tauhid juga adalah asas penyucian jiwa. Tauhid adalah asas penyucian jiwa. Kata beliau, waqad tawa'adallahu subhanahu wa ta'ala alladhina la yuzakkuna anfusahum bitauhidi wal imani bil adabi syadidi yaumal qiyamah.
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwa-jiwa mereka dengan tauhid dan dengan keimanan. Mengancam dengan apa? Bil adabis syadid, dengan adab yang begitu keras. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wailul lil musyrikin. Celaka bagi orang-orang musyrik. Kenapa? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, mereka orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, dan di akhirat ya wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ingkar terhadap hari akhirat. Nah, baik, mereka tidak menunaikan zakat dijelaskan oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, hiyat tauhid, yaitu tauhid. Mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman, tidak memiliki iman yang dengan tauhid, yang dengan iman tersebut hati mereka menjadi suci. Hati mereka menjadi bersih. Ya. Tauhid. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya mengatakan bahwa aktsarul mufassirin, ya, kebanyakan ahli tafsir mengatakan, tafsir dari kalangan salaf mengatakan, ya, hiyat tauhid, yang dimaksud ya di sini adalah tauhid. Mereka tidak menunaikan zakat, manusia tidak menunaikan tauhid, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman, yang dengan tauhid, yang dengan iman hati menjadi suci. Ya, hati menjadi suci. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sehingga tauhid, iman adalah asas, ya, asas dalam penyucian jiwa. Asas penyucian jiwa. Taib. Setelah kita mengetahui bahwasanya tauhid adalah asas penyucian jiwa, maka sebaliknya. Ya, maka sebaliknya. Lawan dari tauhid, yaitu syirik, adalah asyaddu ma yudannisun nufus. Sesuatu yang paling bisa mengotori jiwa. Sesuatu yang mengotori jiwa dengan kotoran yang besar, yang adalah syirik. Asyaddu ma yudannisun nufus. Ya, syirik adalah sesuatu yang paling besar, yang paling berat, yang bisa mengotori jiwa. Bahkan bisa menghancurkannya. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Bahkan syirik, perbuatan syirik bisa menggugurkan, menghancurkan, ya, seluruh amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu. Kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu. Arti rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwahyukan kepada nabi kita dan para rasul sebelumnya, para nabi sebelumnya? La in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka gugur, terhapuslah amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelumnya,
rasul-rasul sebelumnya. Kalau mereka sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal yang mereka kerjakan terhapus. Semua amal yang mereka kerjakan terhapus. Lantas bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan umatnya yang amal mereka tidak sebanding dengan amal yang dilakukan oleh para nabi, para rasul? Maka ketika seseorang melakukan kesyirikan, semua amalnya akan terhapus. Kalau dia meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik besar, maka semua amal yang dia kerjakan, amal soleh yang dia kerjakan akan terhapus. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adz-dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla abadan liman mata alaih. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya bagi orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya dua-duanya. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka. Ayyushraka dalam bahasa Arab dalam itu biasa dikenal dengan masdar muawwal. Masdar muawwal. Takdirnya, takwilnya adalah syirkan. Ya, syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan. Dan syirkan ini adalah syirkan ini adalah isim nakirah. Ya, isim nakirah. Dan dalam usul fikih dikatakan bahwa nakirah, isim nakirah pada konteks kalimat negatif itu menunjukkan umum, memberikan faidah umum. Sehingga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik apa? Umum, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya, baik syirik kecil maupun syirik besar tidak akan diampuni oleh Subhanahu wa taala kalau dia mati, dia meninggal dengan membawa dosa syirik. Kemudian beliau melanjutkan wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghair. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong tidak ada penolong pun bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat sangat besar. Nah, maka faida haqqaqal abdu at-tauhida, maka apabila seorang hamba yang mampu merealisasikan tauhid, hasrat lahu zakat al-kamilah, maka dia akan memperoleh kesucian yang sempurna. Dia akan mendapat hidayah, keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mempercampur adukan keimanan mereka dan kezaliman, yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu,
maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, maka kapanpun seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan bentuk penghinaannya, cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya menjadi amal yang murni, yang menjadi amal yang benar. Jiwanya akan menjadi jiwa yang suci, jiwanya akan menjadi jiwa yang baik. Ya. Tapi sebaliknya, ya, barang siapa kapanpun dia memasukkan di dalam jiwanya perbuatan syirik, ya, kotoran-kotoran kesyirikan, ya, sesuatu yang menyelisihi tauhid, maka hakikatnya dia sedang mengotori jiwanya. Hakikatnya dia sedang mengotori jiwanya. Dan Allah mengatakan waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, ya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka fala zakata li nafsi illa bi tahqiqi tauhid, maka tidak ada tazkiyatun nafas, tidak ada penyucian jiwa kecuali dengan merealisasikan tauhid, kecuali dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, menjauhi segala sesuatu yang berlawanan dengan tauhid. Nas'alullah at-taufiq wal afiyah was sadad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan keselamatan, meluruskan semua ucapan dan semua perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ya, terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.